Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Sarafian dari kelas 6 HPGSD dengan nomor induk mahasiswa 18010 25380. Di sini saya akan memaparkan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pertama, ada pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi manusia itu. Yang pertama ada agar lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan tertata rapi sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Kemudian ada agar masyarakat dapat menghindari sedini mungkin perkembangbiakan nyamuk dan serangga lain penyebab munculnya penyakit, yaitu dengan cara membersihkan seluruh selokan dan tong sampah. Ketiga, agar lingkungan menjadi lebih bersih dan mendapat pasokan oksigen lebih banyak. Yang keempat, agar dapat terhindar dari serangan polusi udara yang di dalamnya terdapat efek buruk dari radikal bebas. Yang kelima, menjadikan suasana lebih tenang, tentram, dan kondusif. Yang keenam, membuat penghuni atau masyarakat dapat lebih konsentrasi dalam beraktivitas sehari-hari termasuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang aktivitas menjaga lingkungan hidup. Yang pertama itu membersihkan selokan rumah atau perumahan secara individu dan bersama-sama atau gotong royong. Yang kedua itu memperbanyak sarana kebersihan termasuk memperbanyak tempat pembuangan sampah dan menggalakkan atau membuat peraturan yang tegas untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu memangkas tumbuhan atau rumput yang tidak perlu untuk menghindari munculnya sarang nyamuk, sarang ular, sarang kalajengking, sarang lipan, dan lain-lain. Yang keempat, menggiatkan program penghijauan atau upaya penanaman tumbuhan baru yang dapat mempertebal oksigen dan penyerapan gas karbon dioksida yang tidak baik bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk buatan untuk tumbuhan yang dihasilkan dari berbagai macam dedaunan. Dan yang terakhir itu ada melakukan penyemprotan oleh zat anti nyamuk 6 bulan sekali untuk pencegahan adanya wabah penyakit demam berdarah atau malaria. Kita di sini akan membahas berikutnya beragam kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara secara langsung dan tidak langsung dapatlah merusak tanaman pertanian yang menjadi identik dengan ciri negara berkembang. Dan juga hutan, sistem air, bangunan, begitupun menurunnya kadar kesehatan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada pencemaran laut. Pencemaran laut adalah prosesi yang disebabkan oleh zat pencemar antara lain tumpahan minyak, limbah cair industri, sampah rumah tangga yang menumpuk, sampah laut, dan zat radioaktif yang tercecer di laut secara sengaja. Yang ketiga ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang amat sangat parah. Selain hilangnya habitat berbagai jenis flora dan fauna, penggundulan hutan dapat memicu terjadinya bencana banjir dan juga bisa berakibat pada tanah longsor. Yang keempat ada pencemaran air tawar. Pencemaran air tawar adalah prosesi pencemaran yang disebabkan adanya limbah manusia dan rumah tangga, limbah cair industri, pestisida, pupuk kimia, serta sedimen hasil erosi yang menjadi satu dalam tempat tertentu. Pencemaran air ini tentu saja terdapat pada penyebaran jenis-jenis penyakit yang langka, merusak organisme perairan, dan menyebabkan bahan kimia ke lingkungan hidup sehingga berpengaruh pada hewan, manusia, dan kehidupan perairan. Yang kelima ada pemanasan global. Pemanasan global adalah salah satu jenis kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia yang bisa disebabkan oleh zat pencemar antara lain karbon dioksida atau CO2 dan pembakaran bahan bakar fosil dan kebakaran hutan, serta gas metana atau CH4 dan kotoran ternak. Pemanasan global membuat permukaan laut naik, suhu permukaan bumi meningkat, dan perubahan iklim. Kemudian di sini kita akan membahas tentang AMDAL.
AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak di lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Di sini ada contoh pelanggaran terhadap AMDAL. Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri di Pulau Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun, hanya 54 perusahaan yang melakukan pengolahan pembuangan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah danau penghasil air bersih. Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai 3 juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan jelas melanggar hukum. Kemudian ada upaya mengatasi pelanggaran AMDAL. Yang pertama, perusahaan yang tidak memiliki studi AMDAL harus mendapat sanksi karena memang jelas melanggar hukum. Yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas dalam hal ini. Jangan hanya karena faktor ekonomi, AMDAL diabaikan begitu saja. Yang ketiga, perusahaan dan industri didirikan dan beroperasi jangan hanya karena faktor ekonomi saja. Ketika melakukan sebuah kegiatan industri, perhatikanlah juga lingkungan sekitar yang akan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Dan itu bisa ditentukan dengan menulis dan mempunyai studi AMDAL. Yang keempat, para pemilik perusahaan yang mau melaksanakan kegiatan proyek harus sadar akan pentingnya AMDAL agar kegiatan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang kelima atau yang terakhir, masyarakat sekitar perusahaan juga harus berupaya untuk turut ikut serta dalam kegiatan AMDAL yang dilakukan, karena ini akan menjamin keselamatan dan terpeliharanya lingkungan sekitar itu. Selanjutnya ada permasalahan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Antara lain, yang pertama, terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. Yang kedua, kerusakan daerah aliran sungai. Yang ketiga, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Yang keempat, citra pertambangan yang merusak lingkungan. Yang kelima, tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang keenam, pencemaran air semakin meningkat. Yang ketujuh, kualitas udara khususnya di kota-kota besar semakin menurun. Yang kedelapan, sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. Yang kesembilan, pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. Yang kesepuluh, lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar atau illegal logging dan penyelundupan kayu. Yang kesebelas, rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan. Yang ke-12, belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa-jasa lingkungan. Yang ke-13, belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga. Ke-14, potensi kelautan belum didaya gunakan secara optimal. Yang ke-15, merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak. Yang terakhir, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya ada kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Dalam ketentuan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, sasaran dan arah pembangunan lingkungan hidup yang digariskan dalam
RPJP 2005-2025 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit dirumuskan dalam program Propenas atau Program Pembangunan Nasional yang disebut sebagai Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program tersebut mencakup yang pertama ada program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap dan mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah. Yang kedua ada program peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitas sumber daya alam. Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air, udara, dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif. Yang ketiga, program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan dan pemilihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Keempat, program penataan, kelembagaan, dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum, dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang kelima dan terakhir, program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambil keputusan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Itu tadi sedikit pemaparan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Di sini saya juga ingin memberikan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga lingkungan, merawat lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, dan memanfaatkan sampah organik dan non-organik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.